pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, siapa yang mau memimpin doa? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Anissa, Hadir Bu. Raisa, Hadir. Kirana. Hadir Bu. Siapa yang belum Ibu absen ya? Ayah Bu. Iya, siapa? Hani. Oh iya, Hani. Masuk semua ya Hani ini? Ya Bu. Ya. Oh. Anak-anak tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu Bu. Pasti kalian belum membaca buku ya? Iya Bu. Hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Sebelumnya Ibu mau bertanya, ada yang tahu nggak apa itu arti adab? Akhlak Bu. Iya, apalagi? Perilaku Bu. Iya, benar. Kalau adab itu adalah perilaku atau akhlak. Nih, nanti Ibu jelaskan lagi ya. It's like walking through the sky where the stars come from. It's the light within my reach, not as distant as it seems. Dreams are moments I sleep, get the linger in the past. Tell me, do you feel the same? Jadi, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun berdasarkan ajaran agama. Benar sekali tadi yang dikatakan oleh Raisa. Adab yaitu akhlak, adab adalah perilaku. Jadi, bagaimana sih cara kita berperilaku kepada orang lain? Bagaimana sih cara kita bersopan santun kepada orang lain? Memang benar, adab itu sangat penting sekali bagi kita. Karena dengan kita beradab kepada orang lain, dengan kita berperilaku kepada orang lain dengan baik, maka orang lain pun akan merespon kita dengan baik. Sebenarnya di sini adab itu ada banyak sekali cakupannya. Tapi Ibu akan menjelaskan dua adab, yaitu yang pertama adab terhadap orang tua dan yang kedua yaitu adab terhadap guru. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua. Contoh yang pertama dari adab terhadap orang tua yaitu patuh kepada perintah orang tua. Ada yang tahu nggak bagaimana sih patuh kepada perintah orang tua itu? Tidak Bu. Jadi Ibu contohkan ya, misalnya patuh kepada perintah orang tua yaitu misalnya Raisa disuruh orang tuanya untuk membelikan sesuatu, misalkan disuruh untuk membeli gula pasir ataupun disuruh untuk makan, disuruh untuk belajar ataupun disuruh untuk membantu orang tua ya di rumah. Jadi Raisa sebagai anak yang baik, Raisa harus patuh kepada perintah orang tua. Jadi Raisa harus menaati apa yang diperintahkan orang tua. Itu adab yang baik terhadap orang tua. Kemudian yang kedua yaitu selalu berusaha menyenangkan Orang tua. hati orang tua. Maksud yang contoh yang kedua ini apa sih? Selalu berusaha menyenangkan hati orang tua.
Ada yang tahu nggak kira-kira apa? Belum bu. Jadi gini, selalu berusaha menyenangkan hati orang tua. Terkadang kita lihat ya bahwa orang tua itu tidak mengharapkan apa-apa kepada anaknya. Misalnya bagaimana anaknya, jika orang tua melihat anaknya bahagia, orang tua pun ikut merasakan bahagia. Jika orang tua melihat anaknya tersenyum, maka orang tua pun ikut tersenyum. Dan jika orang tua itu melihat anaknya senang ataupun gembira, maka orang tua pun ikut merasakan senang atau gembira. Jadi sebagai anak yang baik, yang beradab yang baik, kita harus mempunyai adab yang baik. Misalnya kita harus mempunyai sopan santun yang baik kepada orang tua. Kita harus berperilaku yang baik terhadap orang tua. Terus yang ketiga yaitu dilarang berkata kasar. Pasti anak-anak tahu apa maksud dilarang berkata kasar. Ada yang tahu nggak? Dilarang berkata kasar itu misalnya kayak gini. Jadi terkadang kita melihat ya bahwa kalau misalnya anak-anak disuruh orang tuanya untuk membantunya di rumah, atau misal anak-anak disuruh untuk belajar ataupun disuruh untuk membelanjakan orang tuanya apa. Kadang anak-anaknya pun membantahnya dengan berkata kasar ataupun berkata yang kurang sopan, atau entah itu berkata yang tidak patut lah, atau berkata yang kurang baik. Jadi sebagai anak yang baik kita harus mempunyai adab yang baik terhadap orang tua. Jadi kita tidak boleh berkata kasar, kita dilarang berkata yang kasar. Kita harus mempunyai sopan santun yang baik. Sekarang ibu lanjutkan ya, yang kedua yaitu adab terhadap guru. Contoh dari adab terhadap guru yaitu mengucapkan salam ketika bertemu. Ada yang tahu nggak apa ini mengucapkan salam ketika bertemu? Salam bu. Ya benar. Misalkan ya si Kirana bertemu dengan guru dimanapun itu tempatnya, Kirana harus mengucapkan salam. Sebagai contoh anak yang beradab baik, kita harus mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu. Kemudian yang kedua yaitu memperhatikan 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。日の光が少しずつ空気を緩めてる。 guru ketika sedang mengajar. Jadi kita harus memperhatikan guru ketika sedang mengajar. Kita harus mendengarkan guru ketika sedang menjelaskan materi pelajaran. Kita sebagai anak yang baik, kita harus patuh terhadap guru. Kita harus mempunyai sopan santun, tingkah laku yang baik terhadap guru. Itu ya. Itu. Jadi sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak bu. Kalau tidak ada, ibu kasih tugas ya. Ya. Tugasnya ini yang pertama yaitu pengertian adab. Yang kedua adab terhadap orang tua. Kemudian yang ketiga yaitu adab terhadap
pembahasan kita hari ini dapat Ibu simpulkan bahwa sebagai anak yang baik kita harus mempunyai adab yang baik terhadap orang tua maupun terhadap guru. Jadi kita sebagai anak yang baik kita harus mempunyai akhlak yang baik, kita harus berperilaku yang baik, kita harus mempunyai sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Ibu harap kalian semua dapat beradab yang baik terhadap orang yang lebih tua. Ibu harap kalian semua dapat berakhlak yang baik, bersopan santun yang baik, dan berperilaku yang baik. Dan ibu harap kalian semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar mengenai adab terhadap orang tua dan adab terhadap guru. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sebelumnya ibu mohon maaf jika ada tutur kata ibu yang kurang berkenan, dan semoga pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan kita, dan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.